Ki Ahmad beraksi lagi, kali ini berdebat dengan Ustadz Raka. Ini bagian yang kedua. Selamat menyaksikan. Bicara 4 menit, saya 4 menit bergantian gitu ya. Gitu ya Ki Ahmad ya. Siap. Oke, Bang Andi biar nyiapkan dulu timernya. Dia kan harus buka ini. Dibikin ini aja bro, kotak yang biasa itu. Biar nanti bisa kurang gede, diperbesarkan. bro. Ya kalau Nggak mau kurang nunjukin besar, data kan biar kelihatan. Oh gitu tak? Iya. Oke. Yang dibikin kotak gitu loh. Ini maaf sebelumnya HP saya tadi satu, saya pakai timer yang sudah ada di layar HP saya, timer dari di atas jam ini, di atas HP saya bisa dibikin yang mengira kotak sendiri. Ya benar Ki Ahmad. Mau digedein ya. Ya, dicoba dulu ya. Bisa? Ya apa ini gedein nih? Gimana ini? Dari Ini udah tak klik daftar ini fotomu. kiri bawah Iya. nanti ada mic, ada kamera, ada kamera, ada kotak. Nah itu kotaknya dipilih. Ya kotaknya di aku ini, di Raka Kasuki, kotak yang kanan itu kan. Iya, Kalau coba di Anda dulu coba. Ya, Anda klik dulu untuk Anda. Iya, Anda pilih kotak untuk Anda. Sudah. Nanti kalau sudah Anda klik yang saya, nanti Anda kasih kotak ke saya. Coba, kalau kotak ke saya gimana? Coba dulu. Kalau kotak ke saya? Kotak ke kamu nggak ada. Ini bentuknya ada. Gede aku, klik namaku. Klik nama. Klik namaku. Perbesar. Klik nama terus pilih yang kotak. Yo, apa sih? Ada kotak juga. Bentar. Enggak, ya kotak ini udah tak besarin punyaku. Udah, terus cara besarin. Ini kan Anda. Gimana? Nah, terus nanti Anda klik nama saya yang di atas koma ini loh. Nah, nanti kan ada kotak. Oke, udah dapat. Oke, udah. Sip. Kayak gitu. Nah, coba balikin lagi ke Anda. Ke aku lagi. Ya, ke Anda lagi. Bisa ya? Oke, ulangin lagi. Yuk. Oke, paham aku. Lanjut. Ini siapa dulu yang pemaparan? Iya. Silakan Bro dulu. Dari Oke, dulu ya. Saya persilakan Bang Andi siapkan dulu timernya, Bro Andi. Ya. Open cam dulu. Detiknya munculin, tunjukin biar kita lihat gitu loh, biar enak. Teman-teman jangan kirim permintaan naik ya. Tolong jangan kirim permintaan naik. Ini belum debat udah 775 loh. Iya. Ayo Bro Andi, belum aku mulai. Ini dulu timernya muncul dulu. Nah itu ada yang mau kasih timer, biar dikasih timer aja, saya turun aja. Soalnya HP saya cuma satu. Kalau di sini saya pakai jam aja, jam di rumah saya, jam dinding. Nggak ada saya HP-nya cuma satu saja. Wah. Aduh, ini temenmu mana Bro? Katanya Bro ada Bro. Siapa Ki Ahmad? Ini Bang Andi nggak siap juga, ya? Ya, ada yang bisa ini biar kelihatan nanti timernya. Terus bisa di pause juga. Kalau pakai jam nggak bisa di pause. Ya, nggak bisa di pause. Terus itu yang timer jangan ikutan ngomong ya. Tugasnya timer doang, nggak usah ikutan ngomong. Sip. Nah, kalau gitu mantap tuh. Semoga nanti ini ya konsisten. Kirim permintaan dulu. Biar aku naikin. Oke, Dat bisa ya, Dat ya. Dat oke aku naikkan Dat. Bisa buka kamera. Assalamualaikum. Selamat sore Bang. Waalaikumsalam. Silakan Bro, open cam dulu Bro. Bentar ya, bentar. Aku bersih kamera dulu. Ya, santai aja. Ini rulesnya untuk timer apa nih? 4 menit Bro, pakai stopwatch. Nanti kalau pas cari ayat di pause dulu.
Bukan cari, buka ayat. Kalau Buka cari-cari ayat mah. atau lagi buka data kan Nah, belum ngomong, nanti. itu di pause dulu. Ya, Ya. ini ya. Jadi bukan nyari bahan ya. Nanti lagi buka, lagi ini narasi Iya. malah bentar cari ayat dulu. Waduh, kelamaan. Ya, ya, Buka oke, oke. data. Ya paham aku bro, paham. Oh, berarti nanti bilangnya mau buka data, Oke. baru berhenti ya, bukan mencari ya. Buka data ya. Bukan mencari, buka data. Bro, aku naik ke atas dulu ya. Nggak enak ini kelihatannya. Iya, Atas iya. Oh iya, kosong. Aku turun naik lagi. Wait. oke. Turun dulu. Kameranya aja dibesarin Pak Raka. Enggak, Nanti ini kalau aku untuk dulu, data, bro. Ini aku dulu, Pak. Aku dulu yang pemaparan aku dulu. oke Pak Raka. Heeh. Pemaparan berapa menit nih? 4 menit, Pak. 4 menit. Oke, aku ngikut aja ya. Heeh. Mosinya apa nih Pak Raka? Kenapa? Itu Bang Kiamat minta naik tuh, si Kiamat. Oh iya. Oke, udah di atas ya. Mantap. Yuk. Ya, bentar. Ini siapkan dulu. Dimulai ketika Banyak. bicara ya. Iya, ketika bicara baru dimulai. Bentar. Bentar ya. Gimana Pak Raka? Udah siap? Bentar. Kiamat siap ya? Bro, Iya, siap. aku Ya, bilang silakan, Bro. siap ya. Bentar, jangan dimulai. Aku siapin ini biar bisa kebaca. Bukan nyari, tapi nampilin aja. Bentar ya. Kalau bisa tunjukin data-data ya, Bro ya. Tapi Ya, kalau oke. sekiranya datanya ini Bentar ya, aku Oke, mau ambil saya catat. mulai ya, teman-teman ya. Oke. Bentar. Oke, Bang. Udah Pak Raka? Udah mulai, start. Ya, dimulai dari kata pertama. Ini tak buka dulu kameranya. Bentar, jangan tinggal. Kameranya tak buka dulu. Oke ya. Saya mulai ini ya. Dimulai dari kata pertama ya. Oke, mulai ya. Ini kan Alkitab sama dengan firman Tuhan ya. Jadi artinya dia diilhami oleh Tuhan atau kaidahmu semua dulu, Bro. berasal. Sorry. Gimana? Bro, narasi awal bukannya kaidah dulu, kaidah sendiri. Kok langsung ke Alkitab? Loh, enggak, ini pembukaanku. Nanti kamu tanggepin aja. Oh, nggak menjelaskan iman dulu. Enggak, ada langsung imannya atau ini. Enggak, nanti masuk ke ini aja. Langsung Iya. nyerang gitu ya. Jadi nggak menjelaskan Nanti kamu juga keimanan bisa dulu. begitu. Ya, direset dulu. Oke, jangan dipotong ya. Aku pusing nanti belum udah lu potong. Oke. Nanti kalau kamu keberatan, gitu Bro. Ya, siap. Ya, kalau kamu keberatan nanti masuk di narasimu, kamu ngomong apa aja bebas. Aku nggak akan ganggu. Setuju ya? Oke, thank you. Oke, Siap, mantap ini. oke. Yuk. Oke ya, tadi Alkitab adalah firman Tuhan. Artinya diilhami oleh Tuhan. Semua berasal dari Tuhan yang maha suci dan maha mulia. Jauh dari hal-hal mesum, menjijikkan, kasar, jahat, keji, memualkan, dan busuk ya.
Semua yang tertulis di Alkitab pasti dari Tuhan dong, asalnya. Tidak mungkin manusia ikut-ikutan menulis di dalamnya. Nah, kita pembuktian aja, ya. Ini kisah mesum ya. Kita mulai dengan Amsal pasal 7 ayat 18. Ini Amsalnya ya. Marilah kita memuaskan birahi hingga pagi hari dan bersama-sama menikmati asmara. Wah, enak banget ini. Memuaskan birahi sampai pagi, bro. Ini pakai obat kuat apa ini, bro? Alkitab, bro, bahas memuaskan birahi, bro. Dari Tuhan ini, diilhami oleh Tuhan. Luar biasa sekali. Ya. Yeskel 23:20. Ia birahi kepada kawan-kawannya bersundal seperti zakar kuda. Tahu bro, zakar kuda segede ini loh. Ini loh, zakar kuda kalau ingin tahu. Bisa kamu ini Alkitab bro, diilhami oleh Tuhan. Di apa kamu? Buku suci ngomong begini. Perang. Hosea pasal 3 ayat 1. Berfirmanlah Tuhan kepadaku, pergilah lagi, cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Astagfirullahaladzim. Ini diilhami oleh Tuhan bro, ngomong begini bro, sumpah lo. Diilhami oleh Tuhan. Aku pengen dengar pendapatmu ya. Alkitab yang kamu bilang suci dari Tuhan yang Maha Kudus katamu ya. Ini loh. Tuhan yang menyuruh bro, pergilah cintailah wanita yang bersundal gitu loh. Kamu disuruh mencintai wanita bersundal bro. Bapakmu aja narik jodoh buat kamu, orang yang baik, kamu malah disuruh cari perempuan pesundal. Ngomong apa ini? Yeskel 16:7. Ya. Dan jadilah besar seperti tumbuh-tumbuhan di ladang. Engkau menjadi besar dan sudah cukup umur, bahkan sudah sampai pada masa mudamu. Maka buah dadamu sudah montok. Saya tanya, Bu Rate montok nggak buah dadamu, Bu Rate? Ini Alkitab loh bro. Nih cedekin ya, gue deketin ya. Udah montok ini ya, nggak percaya. Yeskel 16:7, buka kalau nggak percaya. Teman-teman buka. Buah dadamu montok nggak? Aku mohon maaf ya, ya. Ini Alkitab bro, ngomong beginian. Nah apa sih? Ini ngomong apa? Kurang. Oke, kasih lagi. Imamat 15:2. Mau apa ini, Imamat? Ya, nih, bacain. Pernah lihat Arimani, Bu? Bicaralah kepada orang Israel ya, apabila aurat seorang laki-laki mengeluarkan lelean. Lelean ini apa ya? Lendir ini. Air mani. Air mani ini lelean ini loh. Air mani, bro. Kurang kamu. Kasih lagi. 15. Jangan jijik, bro. Lu jijik gimana sama bukumu? Lu perempuan loh. Ya. Kasih beginian. Itulah hukum tentang seorang laki-laki yang mengeluarkan lelean atau yang tertumpah maninya yang menyebabkan dia najis. Bayangin bro. Menyebabkan dia najis bro. Ya. Busuk nggak ini? Kitab ngomong begini. Mau jadi apa kamu? Nah. Ada ini bro. Tenang bro. Ada di bukumu tak tunjukin. Lu kan suka bahas budak. Tak tunjukin. Jangan khawatir nanti. Waktu masih panjang. Perintah aneh dan gila dalam bukumu. Tak tunjukin bro. Khawatir kamu. Ayat tolol ini ya. Ayat tolol ini tak tunjukin nanti. Timing habis. Oke, udah siap Pak Raka? Ya silakan. Pas siapa ini? Ya silakan. Silakan diperbesar apa ya background Bang Kiamat. Oh iya. Ya aku tak besar dulu lupa ini. Bentar ya bro. Oke silakan. Sorry ya buat netizen tadi timer agak berhenti beberapa detik. Nanti dilebihin untuk Bang Kiamat juga bisa. Ya silakan Nyonya. Kalau udah start langsung di start ya bro. Kalau belum jangan dulu. Ya, dimulai dari kata awal ya.
Bang Kiamat monitor. Kiamat monitor. Kiamat Suaranya nggak ada nggak ada. suaranya. Kiamat. Jangan di Sorry. start dulu. Kiamat. Iya, saya kira udah Ya. buka. Udah buka. Oke. Kita lihat ya di ayat 18 ini kan seakan-akan seperti marilah kita seperti ajakan. Padahal kalau kita lihat di atasnya, ini kita lihat bentar di ayat ke ini supaya engkau dilindungi nih. Katakan kepada hikmat, engkau saudara-saudara dan sebutkan pengertian itu samaku supaya engkau dilindunginya terhadap perempuan jalang. Di sini dikatakan perempuan jalang. Terhadap perempuan asing yang licin perkataannya. Yang kemudian di sini dikatakan, kulihat di antara yang tak berpengalaman kudapati di antara anak-anak muda seorang teruna yang tidak berakal budi, ya. Jadi ini justru dikatakan begitu ya. Yang menyeberang dekat sudut jalan lalu melangkah menuju rumah perempuan semacam itu. Dan seterusnya yang kemudian di sini ada nasihatnya. Dikatakan begini, ini kan gambaran dari wanita jalang. Yang di sini dikatakan, karena suamiku tidak di rumah ia sedang dalam perjalanan jauh. Sekantong uang dan seterusnya, ia merayu orang muda itu dengan berwujud. Jadi ini merupakan bentuk gambaran dari wanita jalang yang kemudian dinasehati. Oleh sebab itu di ayat 24-nya, oleh sebab itu, hai anak-anak, dengarkanlah aku, perhatikanlah perkataan mulutku. Kenapa? Karena barangkali ya saat itu Salomo itu melihat bahwa ada kisah yang seperti ini, makanya dia menjelaskan, ya dinasehati. Di sini dikatakan, janganlah hatimu membelok ke jalan-jalan perempuan itu dan janganlah menyesatkan dirimu di jalan-jalannya. Karena banyaklah orang-orang yang gugur ditewaskannya, besarlah jumlah orang yang dibunuhnya dan seterusnya. Jadi merupakan ini sebenarnya bentuk nasihat gitu ya. Dan lanjut Yeskiel 23 ya. Kita kalau mau ini kan jadi tadi ayatnya dipelintir-pelintir ya, ayat 20. Nah, ini apa? Gambaran apa di sini katakan? Umat Allah digambarkan sebagai dua orang bersaudara dari Samaria yang mewakili kerajaan utara Israel, yang kemudian di sini dikatakan apa? Mereka ini telah berzina secara rohani. Ini kita bisa lihat di ayat 2-nya. Mereka bersundal di Mesir, mereka bersundal pada masa mudanya. Di sana susunya dijamah-jamah dan seterusnya. Dan ini kan penjelasan bagaimana perbuatan dosa dari ini. Maka dari situ kemudian ditegur apa? Di sini dikatakan di ayat 5-9 ini tentang berzina. Ya. Yang kemudian di sini dijelaskan di ayat 35-nya, kembalilah ya, kembali pada jalan-jalan dan nilai-nilai di sini dikatakan ya, nilai-nilai fasik itu yang ditunjukkan dari dunia ini setelah mengalami keselamatan dan pembebasan dari Allah. Jadi justru mereka ini menggambarkan bahwa mereka ini tidak bersyukur karena Allah telah membebaskan dia, yang kemudian mereka ini menggambarkan atau mereka menunjukkan dan merendahkan Allah. Gitu ya. Nah, yang kemudian ini nanti ada ditegur juga gitu ya. Ya, seperti itu. Lalu Hosea 3 ayat 1. Jadi saya akan puas-puasin untuk menjawab ya. Jadi orang Kristen itu nggak pernah takut untuk defense. Jadi silakan Anda tanya, nanti saya balikkan ke dalil-dalil Anda yang mengerikan ya. Hosea 3 ayat 1. Di sini dijelaskan apa tentang apa? Cintailah perempuan yang suka bersundal dan berzina. Kenapa sih? Kok seakan-akan disuruh mencintai, bukan membenarkan perbuatannya. Tapi justru di sini Nabi Hosea ini mengatakan untuk menggambarkan kasih Allah kepada bangsa Israel. Walaupun mereka itu berzina, tetapi mereka bukan berarti harus dibakar, harus dibunuh, tetapi kasihi. Ya, berbelas kasihlah kepada mereka. Tapi dikatakan di dalam 10 hukum Taurat, ya jangan berzina gitu. Jadi perbuatan zinanya tidak dibenarkan, tetapi kasihilah mereka. Itu. Waktunya 4 menit ya, udah kelebihan tuh. Udah kelebihan. Oke. Ya, tadi yang untuk tadi ada di Oh ya, stop untuk tadi. bonusnya tadi, ya mantap. Oke. Ya. Direset dulu, bro. Udah ya. Oke, tadi itu oke, start. Oke, enggak apa-apa. Oke, ya. Belum tak besarin, bentar, maaf, belum tak gedein. Bentar. Oke ya, aku sapa dulu ya, Kiamat, kamu dengan kata-kata
Kamu, Ahmad, ya. Dasar orang-orang bajingan kamu ya. Kamu orang-orang bajingan, Ahmad. Ini Alkitab yang ngomong ya, Bilangan 11 ayat 4. Bajingan kamu memang, orang-orang bajingan kamu. Bilangan pasal 11 ayat 4 ya. Yuk, lihat lagi yuk. Kamu apa lagi? Oh, perempuan sundal jahanam, Ahmad. Ahmad perempuan sundal jahanam ternyata, teman-teman. Ya, Yesaya 16:30. Astagfirullahaladzim. Kitab suci begini, bro. Oke, nggak lega kamu. Ya. Kejadian 389. Tetapi Onan tahu bahwa ia yang mempunyai keturunan nanti. Sebab itu setiap kali ia menghampiri istri kakaknya, bro, bukan istrinya sendiri, ia membiarkan air maninya terbuang, bro, supaya jangan memberi keturunan kepada kakaknya. Onan ini, apa Onan itu? Onan nih, bro. Coli ini loh, ini Onan ini loh, coli. Di bukumu cerita begitu, bro. Nggak malu kamu? Membuang sperma pakai tangan nih loh, nggak malu? Dengar ini nggak malu? Onan ini Onan nih, asal kata Onan nih. Ada sejarahnya ini, bro. Ada sejarahnya itu ya. Jangan khawatir kamu. Terus apa lagi? Kurang. Kalau kurang gini ya. Tetapi juru minuman agung berkata, adakah Tuanku mengutus aku untuk mengucapkan perkataan-perkataan ini hanya kepada Tuanmu dan kepadamu saja, bukankah juga kepada orang-orang yang duduk di atas tembok yang memakan tainya, bro? Nih, kurang gede mungkin ya, mungkin matamu nggak bisa lihat. Makan tai. Dan meminum air kencing. Mau kamu? Tak siapin. Kamu minum air kencing. Mau tak siapin kamu? Ya. Ayat binatang ini ya, sadis ini ya. Tetapi dari kota-kota bangsa-bangsa itu yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu menjadi milik pusakamu. Jangan kau biarkan hidup apapun yang bernapas. Hello, Kiamat. Bayi bernapas enggak, Kiamat? Lu mau nyuruh bayi dibunuh? Tuhan ini yang nyuruh, bro. Bunuh bayi semua yang bernapas. Lu sehat ini otakmu. Gila ini, suruh membunuh semua yang bernapas. Lagi. Melainkan kau tumpas semua ya. Yakni orang-orang Het, Amori, orang Kanaan, orang Hewi dan orang Yebus seperti yang diperintahkan kepada Tuhan Allahmu. Hello. Ini Tuhan Allah ini nyuruh bunuh orang, nyuruh bunuh bayi, nyuruh bunuh semuanya. Jangan biarkan bernapas ya. Nah, ini Tuhanmu pendendam, bro. Siapa bilang Tuhanmu kasih? Beginilah firman Tuhan semesta alam akan membalas apa yang dilakukan orang Amalek kepada Israel. Karena orang Amalek menghalang-halangi mereka. Orang Israel keluar dari Mesir, bro. Mau Amori, orang Amalek, orang Filistin. Itu tanah mereka. Kamu masuk ya, kamu ditolak kok. Kamu malah disuruh bunuh orang Amalek. Nggak sehat berarti otak kamu. Sama kayak saya masuk ke rumahmu, aku todong kepalamu pakai pistol. Ini rumah kamu, Kiamat, udah dikasihkan Tuhan kepadaku. Kalau lu nggak keluar, aku tembak kepalamu nanti. Ngerti kamu? Ini Tuhan, ajaran Tuhan kamu. Papaan ini. Tuhan kok membalas dendam. Ini loh, membalas apa yang dilakukan. Itu Tuhan membalas ini. Tuhan membalas dendam, bro. Sehat kamu. Makan kencing, makan tai, minum kencing. Membalas dendam. Membunuh semua yang bernapas, mengusir orang dari negerinya sendiri, membunuh semuanya, jangan dibiarkan hidup, ya. Dasar kamu orang-orang bajingan kamu ya. Di bukumu diajarin ini, timing habis. Oke, boleh diperbesar? Oh ya, besarin dulu. Ya, teman-teman, aku mau habisin dulu ini pertanyaannya dia. Boleh diperbesar? Ya, benar, bro. Nanti kalau aku udah bahas ke kaidahmu, jangan kabur ya, bro ya. Ini masih ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Tenang. Ya, kan waktu masih panjang. Santai, bro. Ini udah saya jawab. Ini nanti saya jawab semua nih. Tenang aja. Iya. Ya, Udah, jadi bisa mulai. Jawab aja. Ya, yang mendengar, yang menilai, bro. Tenang aja. Kita kan bukan hakim, kita yang diskusi, yang bawa, yang menilai. Biarin kita diskusi. Nggak usah dipotong ya. Oke.
Kalau waktu Ya, jalan, sekarang ya kita lihat. reset dulu, jangan dijalankan dulu, 0 dulu. Oke. Oke, ya udah ya. Nah, ini Yeskiel 16 ayat tadi ayat ke-7 ya. Yang ini, dan jadilah besar dan seterusnya. Nah, di sini dijelaskan ya di ayat 1 sampai 63. Ini digambarkan Yerusalem itu sebagai istri dan Allah. Ya, sebagai istri, Yerusalem sebagai istri dan Allah sebagai suaminya. Sebenarnya gambaran ini tuh biasa di dalam bangsa Israel. Makanya di surga kekristenan itu di dalam Matius berapa ya? Matius 18 ya. Sorry. Matius aduh kok lupa saya. 18 ya, sekitar itu dikatakan di surga itu tidak ada perkawinan. Ya, apalagi memecah perawan gitu ya. Jadi tidak ada kawin mengawin, makanya kemudian dikatakan di Wahyu 21 bahwasanya Yesus itu sebagai apa ya, sebagai gembalanya gitu ya, sebagai apa ya, pengantin prianya gitulah ibaratnya. Sedangkan jemaat itu sebagai yang wanitanya itu. Jadi ini bicara tentang persatuan, tentang kesatuan Kristus gitu ya. Nah, kemudian di dalam Yeskiel 16 ayat 7 di situ makanya kemudian dikatakan bentuk kasihnya ya, bentuk kasihnya. Ini kita bisa lihat bahwa yang mana tanah Kanaan ini sebetulnya adalah tempat bangsa yang kafir awalnya. Dan kemudian di sini dijelaskan bahwa Allah memberikan hidup kepada Yerusalem, memilihnya menjadi kota suci dan membangkitkan semangat Daud. Untuk apa? Untuk merebut dari suku Yebus. Nah, jadi apakah ayat ini kemudian merujuk kepada hal yang tidak senonoh? Sebetulnya ini mereka pahami sebagai apa? Sebagai bentuk motivasi, gambaran atau metaforik yang mana karena Allah itu dalam Allah Israel itu adalah Allah yang kompleks, makanya dia menjelaskan sesuatu seperti bentuk kasih ya, karena di sini Allah ini sebagai suaminya, sedangkan Yerusalem ini sebagai istrinya ya. Tentu dikatakan terus kemudian juga ini berkaitan juga ya di dalam Hosea 1 ayat 2 ini tentang gambaran ada juga perempuan sundal gitu ya, dan seterusnya ya. Ini saya kira seperti itu, makanya gambaran kasihnya seperti ini. Nah, nanti kalau mau lihat di sini juga ada yang mana telanjang atau bukil ini ya, itu merupakan bentuk keterpisahan dari Allah dengan manusia gitu ya. Lanjut Imamat 15 ayat, boleh di pause bentar. Aku bukakan ayatnya. Bentar ya. Ayat 2. Oke. Di sini dikatakan ya, Imamat 15, ini digambarkan tentang bagaimana perhatiannya Allah terhadap kesehatan jasmani dan kesehatan umatnya. Jadi bangsa-bangsa lainnya setidaknya menjadi zaman itu mengetahui apa tentang ini higiene, sanitasi, terus kemudian pentingnya pembasuhan dan lainnya. Terus juga di sini jelaskan tentang penyakit yang menular sehingga mereka kurang memperhatikan yang miskin dan sakit. Hukum-hukum Allah meningkatkan perhatian terhadap hal-hal ini dan mendorong umat itu untuk memperlakukan hukum Allah dan mereka sebagai yang kudus. Ini di ayat dari pasal 11 sampai pasal 15 itu nanti dijelaskan. Ya, jadi ketika kita memperkosa hanya satu ayat, padahal ini apa? Perintah Tuhan kepada Musa dan Harun. Yang kemudian ini dikatakan setiap tidur engkau harus mengeluarkan. Oh, ini bentar. Oke. Silakan lanjut dulu. Ya, aku tandem dulu, aku jawab semua dulu. Silakan lanjutkan. Udah bro, siap ya. Oke ya, itu tadi ngomong sana sini nggak menjawab pertanyaan. Ini ya lanjut, perintah aneh dan gila ya. Ini Alkitab ini ya. Ada kitab suci perintahnya aneh dan gila. Lukas 14:26.
Jikalau seorang datang kepadaku, ia tidak membenci bapaknya, ibunya, istrinya, anak-anaknya, saudara laki-laki atau perempuan, bahkan nyawanya sendiri, ia tidak dapat menjadi muridku. Pertanyaannya, apa syarat menjadi murid Yesus? Apa syarat menjadi murid Yesus menurut Lukas 14:26? Catat teman-teman, apa syarat menjadi murid Yesus? Jangan halu. Kamu boleh makan segala sesuatu yang dijual di pasar daging tanpa mengadakan pemeriksaan, ya, karena keberatan hati nurani. Hei, otakmu waras. Yuk ke pasar beli daging, nggak milih mana daging busuk, mana daging bersih. Lu sehat ngomong begini, ajaran begini, nyuruh beli daging busuk berulat, nggak usah dicek, beli aja. Alkitab yang nyuruh, bro. Super sekali. Ini apa-apaan, catat teman-teman ya. 1 Korintus 10:25. Memerintahkan orang membeli daging busuk tidak perlu tanya ya. Daging tiren nggak perlu tanya, beli aja. Nah, saya tanya ini ya, Bu Rati ini janda apa enggak ya? Kalau janda, kalau kamu mendaftar, ditolak kamu. 1 Timotius 5:11. Tolaklah pendaftaran janda-janda yang lebih muda. Kenapa? Karena apabila mereka sekali digairahkan loh, ya, itunya mimionya itu kemeriak kan ya. Nanti kebirahiannya yang menceraikan mereka dari Kristus. Karena mereka itu ingin kawin, bro. Makanya kalau milih janda yang tua. Jangan yang muda. Itu mimionya itu kemeriak nanti. Nanti dia menceraikan mereka dari Kristus. Karena mereka ingin kawin. Begitu, bro. Ya. Janda enggak lu? Tati kamu. Kalau janda ditolak kamu. Ya, ini lebih gila lagi ya. Sangar ini ya. Ulangan 14:21. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Ini, aduh. Kamu mau meracuni orang, bro. Kamu nggak boleh makan daging bangkai. Tapi boleh kamu suruh memberikan kepada orang asing yang bertamu di dalam rumahmu. Kamu mau meracuni orang di sini. Astagfirullahaladzim. Ini ajaran agama ini, bro. Tolonglah kamu jangan muter-muter kayak kipas angin gitu loh. Kalau menjawab, ini depanku ada kipas angin. Muter melulu dari tadi. Kak jawabanmu itu. Ngeri, bro. Ngerti ya? Ngeri itu. Orang nggak boleh makan daging bangkai. Tapi kamu boleh memberikan daging bangkai ke orang lain. Lu aja gue beli gimana? Aku kasih kamu ayam busuk, mau? Kamu main ke rumahku, tak kasih kamu ayam busuk. Kamu makan. Mau kamu? Makan. Kalau lu bilang ini ajaran suci. Nggak mual kamu. Lu bilang agama saya menjijikkan, mual, ini lebih busuk lagi malahan. Iya kan? Jangan begitu lah, bro. Kamu yang objektif gitu loh kalau diskusi. Udah jawaban nggak jelas. Menghina. Lu bilang modal data apa? Budak yang kesukaanmu. Ada itu di sini. Poligami ada. Kawin anak kecil ada. Tak tunjukin nanti. Hah? Mau apa kamu? Hah? Mau nantang? Tunjukin semua di sini. Hah? Hujatan-hujatan busukmu itu aja di bukumu semua. Hujatanmu. Masalahnya itu kamu itu kayak buruk rupa cermin dibanting gitu loh. Itu kamu. Lah bukumu kayak gini lu gak baca. Buku orang lain lu caci maki malahan. Oke, cukup. Nah. Oke, diperbesar kan? Diperbesar. Ya, benar, bro, benar. Oke. Oke. Oke ya. Jadi tadi yang tentang ini ayat. Jadi lagi-lagi Raka itu memang suka memotong-motong ayat. Nggak apa-apa. Gini ya. Jadi kalau saya nanti akan saya tunjukkan data-data yang mengerikan. Itu saya nggak memperkosa ayat. Tapi memang artinya seperti itu. Saya tunjukkan nanti tafsirnya dan seterusnya. Saya akan sangat fair. Nggak seperti Islam. Ketika memotong-motong ayat yang di situ nanti dikatakan apa ini? Beginilah kenajisan berhubungan dengan lelehan itu. Jadi dari sini aja udah kelihatan loh. Udah dikatakan hal yang najis. Kok kemudian mau dikatakan ini ajaran Alkitab menjijikkan ini dan itu. Itu kan Anda cuma motong doang. Itu loh.
Sedangkan di awal ini udah dikatakan kenajisan, apa yang mereka lakukan ini, yang mana mereka setiap tidur dan seterusnya. Itu ya. Boleh di-pause bentar? Oke, ini langsung ini ternyata ini. Kemudian di sini dikatakan orang-orang bajingan yang ada di antara mereka memuaskan nafsu, rakus, dan orang-orang Israel pun menangislah. Pun serta berkata, siapa yang akan memberi kita makan daging? Kita teringat kepada ikan dan seterusnya. Oke, kita coba lihat ya. Di sini digambarkan apa? Inilah orang bukan Israel yang ikut umat itu ketika keluar dari Mesir ya. Mereka mempengaruhi orang Israel untuk memberontak kepada Allah dan menginginkan kesenangan yang ada di Israel ini ya. Kaitannya di dalam Bilangan 11 ayat 5. Ya, jadi itu sudah. Kemudian ini bentuk penolakan ya. Ini menolak Allah dan seterusnya. Makanya ya memang tegas gitu. Itu adalah bentuk dari teguran. Nanti QS 8 ayat 55 kayak gitu. Udahlah. Kalau mau kayak hujat-hujatan, wah, Quran Anda dan kaidah Anda itu sangat banyak nanti ya. Saya nggak akan buka kartu dulu karena nanti akan menjadi suatu kejutan untuk Anda. Oke, lanjut. Yehezkiel 16 ayat 30. Jadi saya harap bro bisa lebih cepat menunjukkan banyak data. Saya pun akan cepat untuk menjawab. Setelah itu akan saya kembalikan semua kebusukan dari Islam. Jadi Anda jangan tiba-tiba selesai ketika menyelesaikan diskusi karena akan saya jawab semua pertanyaan Anda. Tetapi demikian nanti saya akan minta Anda jawab. Gitu ya. Jangan nanti setelah saya jawabin semua lalu Anda langsung kencing lari, Anda nggak mau menjawab. Nanti sangat memalukan sekali. Ya, jadi pastikan endurance Anda kuat. Gitu ya. Kemudian di ayat yang ke-30. Jadi di sini ayatnya begini ya. Betapa besar hawa nafsumu itu, demikian firman Tuhan. Ya Allah, engkau melakukan segala-galanya ini yaitu perbuatan seorang perempuan sundal jahanam. Loh, ini udah ditegur loh. Perempuan sundal yang jahanam. Ini udah teguran, lalu apa yang mau dipelintir? Ya. Jadi ini melukiskan dari bangsa Yahudi sebagai istri dan Allah, dan kemudian mereka mengadakan persundalan ini. Engkau menghamburkan persundalan di ayat 15-nya. Jadi 30 kita lihat di 15-nya nanti jelas itu ya. Tetapi engkau mengandalkan kecantikan dan seterusnya ini, kecantikan dan engkau seumpama bersundal dalam ini menganggarkan ketermasyuran dan engkau menghamburkan persundalanmu kepada setiap orang yang lewat. Gitu ya. Jadi ini merupakan teguran karena mereka ini melakukan persundalan dan kemudian anak-anakmu laki-laki dan perempuan itu mempersembahkannya. Jadi ini merupakan bentuk dari yang kekejian dan kekafiran. Ini ayat 20 sampai 25. Nah, gitu ya. Jadi bagi saya ya Alkitab ini memang betul-betul firman Tuhan karena memang di sini semua ada konteksnya. Lagi, boleh di-pause bentar? Oke ya, bentar. Kejadian 38. Tar ya. Oke, yang ayat ke-9 ya. Kejadian 38 ayat 9. Kita langsung aja lihat ini tentang onan tadi ya. Jadi di sini hukum di tengah di timur dekat kuno menuntut bahwa seorang laki-laki dari suami menikahi jandanya. Jadi ini hukum di sana ya. Yang kemudian di sini dikatakan jikalau ia belum mempunyai anak. Bentar, ini kok keklik. Dan dengan demikian mempunyai anak atas nama saudara yang sudah mati itu. Kemudian dosa onan ini dikatakan dosa onan ialah penolakannya untuk memenuhi tanggung jawab ini dan Allah mengambil nyawanya karena ia tidak bersedia memberikan anaknya kepada Tamar. Nih di ayat yang ke-10. Oke. Silakan. Lanjut. Ya, saya besarkan dulu bentar ya. Kasih bro yang banyak. Iya, bentar. Akan saya jawab semuanya. Bentar, jangan dimulai dulu. Kalau kurang clear, nanti ini saya ulangi lagi supaya teman-teman semua bisa paham. Nggak ada jawaban sama sekali. Nggak apa-apa bro, kita berdebat, diskusi. Saya nggak akan menilai kamu. Saya akan kamu juga nggak perlu menilai saya. Untuk menjawab, karena di dalam Alkitab ada jawabannya. Bro, gini ya, kesepakatannya. Saya tidak menilai Anda juga tidak menilai saya. Kita berdiskusi aja, yang di bawah yang menilai. Kalau memang pernyataan saya salah, Anda langsung bantah. Anda nggak perlu. Nggak perlu. Nanti kan yang di bawah kan jadi. Anda melintir pasti saya bantah. Yaudah lanjut. Oh ya, nggak masalah. Melintir membantah wajib.
Tapi menilai Anda bodoh, nggak ngerti apa itu jangan gitu loh. Maksudnya pribadinya jangan dinilai, oke? Setuju? Anda dari tadi Setuju, bro? sepertinya bawa apa, maksudnya ngata-ngatain saya apa ya, nggak apa-apa, lanjutin. Loh, enggak, ini kan saya ada narasinya, bro. Maksudnya kan ada ayatnya ini. Lanjut aja, bro. Lanjut Oke, aja. ya, oke, Lanjut ya, aja. oke. Saya malas terlalu banyak Nah, basa-basi. mulai ya. Oke ya, start ya. Keluaran 21:10. Jika tuannya itu mengambil perempuan lain, dia tidak boleh mengurangi makanannya. Perempuan itu ya, pakaiannya juga. Dan persetubuhan, bro. Wah, super sekali. Ini tuan punya perempuan budak, nanti dicek ya, dari 20 sampai mulai ayat 1. Ini perempuan budak ini, bro. Ini budak ya. Ini tuannya ya. Kamu punya budak, ini misalkan ini aku punya budak. Budaknya kamu. Kamu nggak boleh aku kurangi makanan, bro. Nggak boleh. Pakaian nggak boleh. Menyetubuhi kamu wajib, bro. Nggak perlu aku nikahi kamu. Aku setubuhi kamu. Ini kalau tidak aku lakukan, masuk ke ayat 11-nya. Ya. Jika tuannya tidak melakukan ketiga hal itu kepadanya, maka perempuan itu harus diizinkan keluar atau merdeka dengan tidak membayar uang tebusan ini loh ya. Kalau kamu pengen tahu tebusan, ini maknanya budak, bro. Ya, tebusan itu budak, bukan bayar gaji. Seperti omongan bualanmu yang mengatakan TKW, kamu anggap budak. Itu otakmu melenceng, bro. Ini tebusan. Tebusan itu budak. Kamu definisi budak aja nggak ngerti apa kau harus buka. Budak itu apa? Menurut WHO budak itu sudah dihapuskan dari muka bumi. Lu mencaci maki agama orang lain, lu budak aja nggak ngerti artinya. Astagfirullahaladzim. Ini loh agamamu ya. Kamu itu ya, ada balok di pelupuk matamu nggak kelihatan, ya kan? Semut di tengah lautan kelihatan. Tapi balok di pelupuk matamu kamu nggak kelihatan itu. Dengerin itu ya. Lagi lu bilang suka ngawini anak kecil, gila lu. Hidung 8 ayat 8. Kami mempunyai seorang adik perempuan, bro. Yang belum punya payudara ini loh. Belum mempunyai payudara, kurang gede ini, tak gede ini loh. Lihat nggak matamu itu mempunyai payudara? Lihat nggak? Kalau nggak punya payudara apa namanya perempuan? Kesel aku sama kamu. Kamu ngomong gini-gini, lah bukumu aja ngomong begini gitu loh. Kamu itu buruk muka, cermin dibanting, bro. Masa iya perempuan yang nggak punya payudara, terus apa yang aku perbuat dengan adik perempuan kami pada hari ya dipinang. Ini loh, dipinang ini loh. Hah? Bocil ini dipinang ini. Hah? Katarak nggak kamu, bisa baca nggak? Makin lama makin bikin kesel ini. Ya. Nih, kamu ngomong poligami. Ia mempunyai 700 istri dan 300 gundi. Solomon ini, Raja Salomo. Nabi ini. Nanti tak tunjukkan dalilnya. Namanya dipakai nama buat bait suci, bro. Tahu nggak bait suci pertama namanya bait suci apa? Bait suci Raja Salomo, bro. Bait suci Raja Salomo. Dipakai nama bait suci. Ngerti nggak kamu? Ini loh, istrinya 700. Gundiknya ini 300. Nah, ini nabi di dalam kitabmu. Aku nggak ngerti. Kamu percaya nabi apa enggak? Heran aku. Nanti Daud dibilang raja bukan nabi. Ini dalilnya Daud nabi. Tetapi ya seorang nabi. Ya, ini Daud. Kalau nggak percaya baca di Kisah Para Rasul 2:30. Tahu nggak kelakuan Daud? Dia itu pebinor, perebut istri orang. Merebut istri panglima perangnya sendiri yang bernama Berseba. Panglima bernamanya Uria. Uria dibunuh dengan cara maju di medan perang, ditinggal sendiri oleh prajuritnya hingga mati dibunuh musuh. Terus istrinya dikawinin. Yesus anak Daud, bro. Yesusmu anak Daud hasil perzinahan. Gila lu. Yesusmu keturunan Yehuda bukan? Anak Daud Yesusmu. Sakit lu. Sudah cukup puas aku. Lanjut. Bentar, Oke, tak gedein dulu. silakan diperbesar. Bentar, bro, jangan nangis, tak besarin dulu, sabar. Sabar, bro, Enggak. tak besarin dulu. Biasa Jangan nangis. Orang dipelintir-pelintir doang. Kalau saya dalil nggak pelintiran. Udah, nggak usah Tenang aja. menilai debat kita, nggak usah. Kamu masuk ke narasi aja. Nanti membantah boleh, tapi ya. jangan menilai. Ya, oke. Lanjut.
Jadi gini ya, ketika Raka menunjukkan ayat-ayat pelintiran, di situ saya akan defense, saya akan jawab semua pertanyaannya teman-teman, ya. Jadi kita akan melihat bahwa Alkitab itu adalah firman Tuhan yang isinya bukan seperti kitab yang Raka pegang, yaitu Quran. Nanti ya Quran, hadits, nanti semua literaturnya akan saya buka. Ya, intinya Anda jangan mencret, Anda harus siap beberapa jam ke depan, ya. Jangan lemah. Oke, aku langsung masuk ya. Di ayat yang ke-9 tadi Anda pelintir, nih, tetapi onan ya, dan seterusnya. Di sini dijelaskan ya. Sekalipun tindakan Tamar itu salah, tindakan Yehuda lebih bersalah lagi karena perbuatan itu munafik dan bejat. Itu dijelaskan di dalam Kejadian 38 ayat 29. Makanya ketika di zaman Yesus, dia datang, Allah ini ya mengabaikan ya berbagai kebodohan dan dosa manusia hingga penebusan penuh tersedia di dalam Kristus. Jadi inilah kenapa dikatakan di dalam Roma 8 ayat 3 hukum Taurat itu sudah tidak berdaya lagi, dan memang bentuk dari persundalan, bentuk dosa-dosa mereka itu ditunjukkan, digambarkan. Dan apakah Allah itu kemudian Allah itu, atau ini ya si Musa ya. Musa apakah kemudian dikatakan dibenarkan? Tidak. Ya, tidak. Tentu ini di sini dikatakan apa? Suatu perbuatan sundal, gitu ya. Oke, lanjut. Di dalam Yesaya 36. Di sini dikatakan tetapi juru minum yang terkait dari yang kencing tadi ya. Nah, ini meminum air kencingnya bersama-sama dengan kamu. Jadi di sini menjelaskan tentang pemerintahan dari Raja Asyur yang menyerbu dari Yehuda. Kemudian di sini dikatakan di ayat yang ke-12-nya ya. Jadi Panglima, atau langsung aja saya tunjukkan. Ini. Jadi bagaimanapun di sini dikatakan Asyur tetap merupakan ancaman serius. Dialog yang disajikan di situ berfokus pada siapa yang harus dipercayai. Kemudian Yehuda yang disertai Allah atau Raja Asyur yang berkuasa. Kemudian di sini dikatakan apa nih? Ejekan. Oke, aku baru ingat. Jadi ini merupakan bentuk ejekan. Ini kalau kita lihat di ayat atasnya ya. Jadi ini merupakan bentuk ejekan dari juru minum agung kepada mereka, ya, bangsa Yehuda itu. Makanya mereka diejek, seperti kamu nih meminum air kencingnya dan seterusnya. Ini bentuk ejekan mereka. Jadi bukan Tuhan menyuruh orang minum ini. Wah, parah ini loh. Ya, aku baru ingat, agak-agak lupa ya, karena banyak juga ini pelintiran-pelintiran. Terus lagi ya, ulangan boleh di-pause bentar? Aku buka lagi. Oke ya, ini kerja roti nih, dipelintir semua Alkitab. Ulangan 20 ayat 16. Oke, di sini ya ulangan 20, tetapi dari kota bangsa-bangsa itu diberikan Tuhan Allahmu kepadamu sebagai milik pusaka. Janganlah kau biarkan hidup apapun yang bernafas. Nah, ini bicara tentang, coba ya, hukum perang yang mana ini adalah perang dari bangsa Israel ini ya. Dengarlah hai orang Israel, kamu sekarang menghadapi pertempuran melawan musuhmu. Janganlah lemah hatimu, janganlah takut, janganlah gentar, dan janganlah gemetar karena mereka. Sebab Tuhan Allahmu dialah yang berjalan menyertai kamu. Oke, aku akan buka di sini. Coba ya, bentar, boleh di-pause bentar? Bentar ya. Oke. Bentar. Oh, ulangan bentar. Oke, ini bentuk dari bangsa Amori ya. Jadi merupakan mendirikan rumah dan seterusnya. Dan siapa yang membuat kebun tetapi mengecapnya hasilnya dan pergi kemudian ini ke rumahnya supaya ia jangan pada pertempuran mengecap perempuan yang belum ini. Kemudian ini tentara ya. Di ayat-ayat setelahnya, tetapi apabila kota itu tidak mau berdamai dengan engkau, melainkan ya. Oke, lanjut dulu aja. Oke, saya janji pasti akan saya jawab semuanya. Tenang. Iya.
Iya iya Oke. bro, ketawa Ya, aja saya gue menjawab bro. bukan berarti ajaran Tenang Anda aja, gue ketawa aja. benar Yang ya. menilai yang di Tenang dulu. bawah. Iya, Tenang aja, yang menilai iya, yang di iya, iya. bawah bro. Oke. Oke, jangan khawatir, aku Mm-mm. gedein dulu. Iya, nggak apa-apa, Santai nggak apa-apa. aja. Lu Saya akan ngomong jawab apa aja semua pertanyaan, terserah saya lu. janji. Nggak ada yang larang lu ngomong mau jualan obat juga nggak ada yang larang. Iya, saya janji akan saya jawab semua pertanyaan. Enggak, Ya, saya akan saya janji, juga saya akan akan jawab. jawab Dan semua saya nggak mau menyerang fitnahmu. dulu, ya. Oke, Karena ya, ini oke. kaitannya dengan keimanan saya, toh. Saya akan Ya, kamu tunjukkan bela itu bagaimana imanmu. kekristenan. Nanti Bagus. Anda tunjukkan Oke, bagaimana fokus, Islam. Ya. Oke, fokus. silakan, lanjut. Kedua Oke, narasumber silakan setuju, fokus. setuju. Mm-mm. Mantap itu, bela imanmu sampai mencret Mm-mm. ya. Oke. Imamat 18:15. Janganlah kau singkap aurat menantu perempuanmu, karena ia istri anakmu laki-laki. Maka jangan kau singkap auratnya. Wow, super sekali. Yuk kita lihat yuk apa yang dilakukan Yehuda. Lalu berpalingnya Yehuda mendapatkan perempuan yang ada di pinggir jalan, bro. Itu ya, serta berkata, marilah, ya, aku mau Sorry, menghampiri pause bentar dong. engkau. Pause bentar. Sorry, pause bentar. Tadi ulangan imamat berapa, bro? Imamat 18 ayat berapa? Sorry. Waduh, itu bikin kacau ini gimana? Di reset dulu, aku kacau bro. Kamu kata, Oh iya, kata di reset nganu, nggak kata apa-apa, nggak ganggu loh apa-apa. bicaramu. Sorry Oke, banget, reset sorry dulu. banget. Imamat Oke, ya. 18 ayat berapa? Imamat Tadi kan Anda langsung 18 membaca. ayat 15. 18 ayat Oke, iya, 15. Oke. Oke ya bro, Iya, jangan di stop ya bro. Oke. iya. Ini ya, Imamat 18 ayat 15 ya. Jangan kau singkap aurat menantumu ya, karena dia istri anak laki-lakimu. Ini gila ini. Ya, Kejadian 38:16 ya. Yehuda itu ketemu dengan Tamar, menantunya sendiri. Tahu nggak Tamar itu ngapain? Di pinggir jalan, bro. Melacur dia, Tamar. Melacur ini, Yehuda. Tamar. Terus dia itu iwik-iwik sama Yehuda. Yehuda anak pertama ini ya. Suku Israel ya. Nenek moyangnya Encus ya. Ini kan keturunan Yehuda anak Daud, nenek moyangnya Encus ya. Ini hasil pembelian dari Tamar ya. Tamar ya, jual diri, dibeli sama Yehuda. Nanti anak keturunannya Encus itu yang kamu agung-agungkan itu, anaknya Encus ya. Itu. Ya, dengerin ya. Lu ngomong ya, Daud ya merebut istri orang. Bahkan Allah mengangkat Daud menjadi raja mereka. Tentang Daud, Allah telah menyatakan, aku telah mendapat Daud bin Isai, seorang yang berkenan di hatiku, dan yang melakukan segala kehendakku. Jadi ngerebut istri orang itu kehendak Allah, bro.